Bagaimana cara orang tua Umi dalam mendidik Umi, sehingga Umi bisa berdakwah seperti ini? Baik ya, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi walah. Masalah orang tua dalam mendidik, alhamdulillah ya, Umi memang bukan orang yang asing dengan dunia pesantren, karena ya kebetulan alhamdulillah ayah dan ibu sendiri ya termasuk ya punya pesantren di Kalimantan Barat ya, di Pontianak, dan memang merintisnya tuh ya benar-benar dari nol gitu ya. Dan akhirnya dunia pesantren mungkin menjadi suatu yang unik gitu ya, masalah agama, dakwah dan sebagainya bukan suatu yang baru bagi Umi. Dan alhamdulillah orang tua ya Masya Allah di dalam memberikan pendidikan itu memberikan kemudahan dalam kita untuk belajar dan sebagainya. Khususnya Umi juga punya ibu tuh yang memang keras ya, masalah pendidikan tarbiyah, masalah ya masalah mendidik anak-anaknya gitu ya. Ingat banget ya, termasuk yang memang sering juga Umi sebut gitu, Umi sering ceritakan. Umi punya ibu itu yang ketika menghukum anaknya gitu ya, ketika kami anak-anaknya salah, melanggar dan sebagainya itu ya ibu tuh ngukum tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Rotan tuh ya main juga gitu. Ayah juga sama, kadang kalau udah untuk masalah ngajarin ngaji sebagainya tuh emang ya keras juga gitu. Jadi udah siap dengan ya rotan, dan memang ya dulu kan memang bukan satu yang gimana gitu. Artinya ya kita menikmati itu semua, dan juga selalu teringat kesan ibu ketika mendidik anak-anaknya itu, ketika dengan hukuman seperti itu ibu tuh selalu ngomong, katanya tak hukum kamu tuh sekarang daripada nanti kamu dihukum di akhirat. Nah itu memang akhirnya benar-benar jadi menunjukkan tanda cinta orang tua dalam masalah mendidik anak untuk kemaslahatan dunia akhirat. Dan juga Umi sendiri karena memang dulu basic keluarga memang adalah ya pesantren gitu ya, jadi memang kebetulan saudara-saudara semuanya masuk pesantren, dan memang Umi waktu itu sempat dipilih ya, maksudnya di antara saudara itu untuk yang terjun di dunia umum dengan tujuan supaya nanti ada ada keseimbangan, jadi nggak semuanya agama, ada yang di umum untuk tujuannya memajukan pondok. Dan kebetulan karena ayah memang punya lahan pesantren itu sekitar 20-an hektar ya, sehingga akhirnya kita waktu itu sempat disuruh kuliah untuk ngambil jurusan agronomi. Cuma ya karena satu dan lain hal gitu ya, akhirnya malah terdaftarnya ke teknik sipil gitu ya, sehingga akhirnya ya kita sempat kuliah di teknik sipil, cuma ya tidak bertahan lama gitu ya. Dan ya itu termasuk jalan yang memang harus dilalui, tapi ya alhamdulillah ketika kita merasa waktu itu tidak mampu lagi untuk lanjut, pengen berhenti dari teknik sipil dan pengen beralih ke pesantren gitu ya, orang tua pun menyetujui gitu tuh, nggak mempersulit gitu. Artinya ya mereka mendukung banget gitu ya dengan apa langkah yang kita ambil. Bahkan sampai ibaratnya ketika Umi mau milih pesantren itu, ayah tuh sampai bela-belain nyari pesantren yang bagus itu, sampai keliling sendiri gitu ya, sampai keliling sendiri, sampai akhirnya nggak sengaja waktu ke Jawa Timur gitu, ayah keliling naik bis, pokoknya sambil cari informasi tentang pesantren, sampai akhirnya waktu itu nyasar sampai ke Gresik gitu ya. Ternyata akhirnya waktu bertanya ke orang-orang, ini di mana, di Gresik gitu, oh apa di sini pesantren, nggak tahu aja nyasarnya malah ke pesantren. Waktu itu ke pesantren Mamba Usolihin gitu ya, dan bahkan sampai ayah ngecek langsung ke sana. Dan sempat ada kasus ayah tuh ditangkap sama pengurus, dipikir karena waktu itu ayah maghrib ditemui sama pengurus yang perempuan, sampai akhirnya digerebek, dipikir anak perempuan ada pertemuan sama laki-laki. Ternyata waktu itu ayah tuh padahal lagi cari informasi tentang pondok, subhanallah. Cuma karena penggerebekan itu gitu tuh, menjadikan ayah tuh langsung ngomong, nah ayah mantep mondokin kamu di sini, karena maksudnya benar-benar ayah aja digrebek gitu loh, berarti insya Allah kamu tuh akan terjaga banget gitu. Alhamdulillah punya orang tua yang ibaratnya ya memperhatikan urusan seperti itu gitu ya. Jadi kita diberikan kemudahan untuk belajar, mencari ilmu dan sebagainya, dan didukung gitu ya, alhamdulillah.